Guys, ini tuh lanjutannya ya. Jadi di sini kita itu akan membuka yang namanya loginnya. Nah, jadi kalian bisa masuk aja dari Windows-nya, maksudnya dari apa? Folder foldernya. Kalian masuk ke dalam Laragon, baru ke www, baru manajemen tugas, baru masuk ke pabrik, baru SB admin 2. Di dalam SB admin 2, kalian harus pencet yang namanya login HTML. Nah, ini maaf ya, ini agak mengganggu karena lagi buka ini. Nah, kecilin aja. Nah, ini tuh tampilan dari si apa SB admin yang makin besar ya. Ah, cuma sudah aja. Nah, ini tuh setelah kayak gini, kita tahan dulu sampai sini. Nah, jadi guys, kita tuh mau ini videonya aku skip-skip gara-gara aku ngambil potongan buat maksudnya aku potong untuk jadi videonya nggak terlalu panjang kalau misalnya aku iniin. Nah, terus di sini kan tadi kita udah buat kita udah masuk ke dalam ini kan, dalam apa sih? Di sini kita bukanya dari sini deh. Jadi kita SB admin login kan. Nah, kita kan mau make ini tuh di dalam project M tugas kita. Nah, ini tuh caranya kita masuk ke dalam views, baru kita bikin satu folder yang namanya out. Setelah itu di dalam out itu kita bikin file yang namanya login blade.php. Setelah kita buat kayak gitu, kita tadi masuk lagi ke dalam SB admin 2. Di dalam SB admin 2 ini kita ambil ambil semua data yang ada di sini di dalam login .html yang ada di dalam SB admin 2. Setelah itu kan sudah kita ambil semua. Nah, setelah kita ambil semua itu kita pindahkan, bukan kita pindahkan, kita copy aja, baru kita masukkan dia ke dalam file yang kita bikin tadi, itu namanya login.blade yang .php. Setelah semuanya udah di sini, tapi kita kan belum bisa tuh ngebukanya ke dalam apa sih project kita. Ntar malah jadi error. Itu caranya di dalam welcome blade.php di sini kita cari yang namanya login. Nah, di dalam login itu kita buat ini. Tuh, kita buat route. Terus kita iniin, dalamnya kita tulis login. Nah, di dalam ini sebentar kayak ada yang kurang ya. Nutupnya. Nah, di dalam ini sebentar error tidak ya. Aku takutnya itu salah penulisan. Aduh. Harusnya sih tidak ya. Nah, tidak. Nah, terus di dalam sini itu tuh juga kalau misalnya kita mau buka lagi kayak aku tadi itu tuh nggak bisa. Itu tuh masih error. Karena apa? Karena dia belum ada. Terus habis itu kita masuk ke out ke dalam ini web PHP, web titik PHP. Outruler ini kita tutup aja biar nggak pusing. Dashboard. Oh, welcome black titik PHP. Dashboard black. Kan di blank juga bukan. Bentar guys.
Dia masuknya ke sini, web titik PHP. Nah, di web titik PHP-nya ini kita bikin tadi kan cuman ada get login sama auto color class kan. Nah, kita tambahin ini name sama login. Setelah itu kita masuk lagi ke auto color. Nah, kalau ini tuh kita pun udah tambahin ini, kita masukin lagi itu belum bisa karena kita ada kelupaan. Karena kan di sini ingat kita tuh masukin bagian login blank-nya itu kan di view baru out kan. Nah, jadi berarti kita harus tambahin aduh, out di dalam view ada out baru login. Nah, setelah ini udah semua, tinggal kita masukin ke maksudnya kita tinggal save baru kita ini di reload. Setelah di reload baru kita login. Sekarang menu loginnya sudah ada. Nah, di bagian sini tuh seperti biasa ya, dibuka. Di bagian ini tuh kita mau ada yang kita perbaikin. Aset, baru kurung tutup, ketik. Ups, di sininya keikutan. Nah, setelah itu di belakangnya sini juga, kita langsung aja ketik, baru tutup, baru raw. Itu kita save. Nih yang di atas kan sudah, sekarang kita yang ke bagian bawah. Ini di JavaScript-nya ya guys. Ini jangan lupa eh, aduh, set. Bentar guys. Nah, jadi kita mau mulai lagi. Ini tuh tadi sorry kepotong dikit karena aku dapet telepon. Terus ini SB admin 2 baru kasih slice. Nah, di belakangnya sini kita bikin aja kayak tadi ya. Jadi kita ke LT dulu, baru kita ke bawah-bawahin. Jadi kita cuman sekali tulis doang. Baru enter 2 kali. Udah. Sekarang kita save, baru kita balik ke dalam sini. Ini tinggal kita di login ya tadi. Dia in syntax SB admin 2. Sebentar. Kita mungkin ada yang salah. Kita ke view. No. SB admin 2. Set. SB admin. Kayaknya ininya kelebihan. Oh, sebentar deh, aku lihat di atasnya. Nah kan, dia kelebihan guys. Jadi kayak bla-bla gitu. Oh, apa? Sebelum aset. Nih, sebelum asetnya tuh kita ada salah. Hmm, Nih juga dia nggak perlu dikasih. Nih, gimana sih SB? Salahnya dari sini. Nih, ups. Kita salah penempatan ya. Ini tadi aku kurang fokus sedikit gara-gara ada kepentingan sebentar. Nah, jadi di sini juga, ini juga.
Terus tinggal di TS baru kita ulang. Nah, sudah balik. Nah, terus sekarang kita mau Nah, jadi ada beberapa yang mau kita ganti kayak oil comeback ini kita nggak usah, kita mau ganti ya. Jadi di sini oil comeback jadi tugas gitu. Title strip T gas misalnya kita Ctrl S. tugas login. Nah, untuk mengganti yang ini. Sudah terganti ya, kan berbeda. Nah, lanjut. Nah, jadi di sini tuh tadi ada yang beberapa kehapus, tapi ternyata aku lupa kalau videonya belum. Jadi ini yang bagian dihapus itu berada di ini forgot password HTML, forgot password create akun. Nah, kita balikin dulu ya. Kita hapus. Terus kita ke sini. Nah, AHR index ini juga kita close. Kita nggak butuh. Nah, di sini kan ada HR sampai yang tag A ini login with Facebook, login with Google tuh kita hapus ya. Nah, jadi di bagian sini tuh kan ada masukin email. Pokoknya tadi Pak tampilannya tuh kayak ini kan. Nih, login, ada passwordnya. Login with Google, login. Ini kan udah kita hapus nih 4 nih. Nah, di sini ada remember me itu kita juga nggak butuh. Jadi remember me juga kita hapus. Terus habis itu di bagian ininya kita sama. Tapi di sini enter passwordnya kita jadikan masukkan email dan masukkan password tuh kayak mana kayak gini. Nah, kayak gini dia. Nih, jadinya cuman masukkan email, masukkan password, terus di belakangnya ini wajib dikasih name. Terus dah, ini jadinya kayak gini. Terus kita lanjut lagi. Di bawah form dan HR-nya ini, kita bikin satu, itu small namanya. Itu di dalam small-nya ini, yang pertamanya, kita kasih dia kelas. Kelas. Terus text danger. Supaya warna teksnya oh nggak jadi guys ngasih text danger. Di sini nah sini tulisannya kembali ke beranda. Nah, baru di bawahnya kita kasihin oh ini. Nah, balik ke beranda, di bawahnya kita kasih add link. Terus linknya kita langsung buat.
Link itu ke dashboard. Link ke dashboard. Eh, hmm. Terus tulisannya klik di sini. Terus, nah, tapi kalau kayak gini kita coba refresh dia bakal error. Karena apa? Karena dashboardnya belum kita definisikan. Jadi kita ini dulu. Nah, cara mendefinisikannya kita buat dari route. Kita cari route, lagi route, baru ke web PHP. Nah, di indeksnya ini kita definisikan jadi indeks head street name terus di dalamnya kita kasih dashboard. Oke, kan udah kayak gini. Tinggal kita refresh. Nah, di sini. Nah, ini tapi kan ini tampilannya sih ke pinggir, jadi kita kurang ke tengah. Balik lagi ke lanjutnya. Kita kasih kelas di sini. Kelasnya text center. Oh, dia ternyata kalau kayak gini tuh tetap gak bisa ya guys. Oke, ini kita cut. Aduh, terus kita masukin ke div yang tadi. Nah, dia malah gak ikut yang ininya. Hapus dulu. Nah, di sini kita hapus satu. Kita masukkan di sini.
Plus text center A-nya ini. Nah, kayak gini. Kita Ctrl A, baru kita refresh. Tuh, dia udah ke tengah. Nah, di situ juga jangan lupa kita kasih di plus text center, kita kasih small di bawahnya. Small. Small, jadi ini kita pindahkan. Dalam sini. Sudah. Ctrl S, kita lihat lagi. Nah, udah jadi. Oh, sini juga ada kesalahan. Rootnya itu bukan ke dashboard, tapi ke welcome. Nah, berarti di sininya juga kita ganti, bukan ke dashboard. Kita kasih nama name. Name-nya welcome. Terus kita refresh. Dia lagi loading sebentar. Kita klik. Nah, dia udah balik lagi ke sini. Nah, gimana tadi? Nah, di sini tuh kan dia ada dua kolom, jadi kita mau ubah dia cuma jadi satu kolom. Terus kita masuk lagi ke loginblade.php. Nah, kita cari dulu. Master body. Nah, di sini dari raw sampai post nanti yang ini itu dihapus dulu. Kita ganti dia jadi 12. Coba kita lihat apakah dia berubah. Nah, jadinya penuh ini. Tapi ini kan dia tampaknya terlalu besar, jadi kita mau kecilkan. Nah, jadi cara kecilnya kita mainin, kita apainnya di sini.
Nah, jadi untuk yang div class-nya ini tadi, itu kan dia udah aku ubah nih, jadi calls XL6, calls LG7, calls MD9. Nah, kalau udah tampilan udah kayak gini, kita tinggal Ctrl S, terus habis itu, ini kan masih besar nih tampilannya, tapi kita udah ubah tadi, kita refresh. Nah, udah kayak gini. Kalau misalnya kita kecilin, dia tampilannya bakal mengikuti. Tuh. Jadi dia udah bagus ya, udah pas gitu. Nah, untuk tampilan yang di sini itu tuh udah semua di bagian login, halaman login tuh udah selesai. Sekarang, nah, kan ini halaman loginnya udah selesai. Sekarang kita bakal ngedesain halaman menu admin, data tugasnya. Jadi di sini guys, kita itu gini, aku jelasinnya ya. Jadi, kan tadi kita udah selesai sama halaman login kita. Terus kita mau nambahin data kan. Maksudnya halaman data itu apa namanya? Terus di sini caranya itu kita membuat di sini kan dekat indeks black PHP-nya ini baru ya. Nah, ini udah selesai ya kita bisa tutup aja. Terus caranya tuh di sini eh kita buka controller.php di sini di app. Terus kita tulis di sini public function index. Ini tuh gunanya untuk jadi ntar kita tuh bakal bisa kayak mungkin apa ya? Ngomong ya. Terus return view admin user index. Jadi di dalam view-nya ini, di dalam view di sini tuh ada admin. Baru di dalam admin itu ada folder user, baru ada index gitu kan. Nah, jadi setelah buat kayak gini, kita buat di view ini, kita buat satu folder namanya admin. Di dalam folder admin, kita bikin folder user. Di dalam folder user ini, kita bikin file namanya index.bat.php. Nah, setelah kita bikin kayak gini, kita masuk lagi ke web.php yang di routes. Nah, setelah itu kita bikin route di dalamnya. Nah, route-nya itu ini kita bisa copy aja dari login, baru kita bikin di sini user. Nah, kelasnya kita ganti jadi index baru user. Jangan lupa untuk diimport kelas. Karena aku nggak bisa import kelas secara pencet itu, jadi aku import kelasnya secara manual. Nah, di sini setelah udah di index.php yang udah kita bikin tadi, filenya kita taruh dulu H1 di situ tulisannya user. Nah, kalau udah semua, kita buka ke dalam sininya. Kan tadi tuh kalau misalnya gini kan, dia masih di dashboard. Di sini kita ubah, jadi aja ubahnya jadi user. Nah, kita enter. Setelah itu udah jadi nih user di sini. Nah, kita bakal masuk lagi ke yang selanjutnya. Nah, di sini kita bakal aku jelasin dari mana ya? Tadi kan udah bikin admin user kan public function index ini tuh di controller PHP. Ternyata nggak sabar aku hapus aja. Nah, di sini di user controller PHP kita isinya kayak gini. Terus di dashboardnya ini tuh kita mau nge-extend kan. Nah, jadi caranya kita extend di Blade PHP itu kita copy aja semua dari dashboard.php, terus kita masukin ke index Blade PHP. Nah, tapi karena di sini kita tuh nggak make yang div class row-nya ini, jadi kita dari sini tuh kita hapus gitu. Nah, jadi kita hapus, jadi kita cuma ngambil di extend-nya di index Blade PHP-nya cuma ini doang. Terus di web PHP-nya ini udah sama ya. Nggak ada yang kita ubah. Jadi tadi tuh cuman ini dan yang ini. Em,
Kalau udah kayak gini, kita bisa save sampai entar dia hasilnya jadi data user seperti ini. Nah, sekarang kita akan ngebuat data user itu bisa dipencet. Ini kan belum bisa, masih not found. Terus di data tugas juga itu bisa dipencet, tapi suka. Jadi kita bakal lanjutin lagi ke bagian itu. Nah, jadi caranya kita buat itu kayak gini ya guys. Nah, jadi kita ke app Blender PHP-nya lagi. Terus kita cari di sini yang namanya apa dashboard. Nah, kan di sini di dashboard, ini kan kita tadi udah aktifin kan dia. Nah, di dashboard-nya ini kita tambahin dia root dashboard. Nah, setelah kita tambahin itu, kita tambahin di sini jadinya root user sama aja kayak yang di atas. Nah, di data usernya juga kita aktifin jadi menu admin user. Setelah udah diginiin, kita ke user controller. Ini tinggal ditambahin, ini kan tadi title data user doang. Terus ditambahin menu admin user aktif. Nah, setelah itu kita tinggal Ctrl S. Jadi kita tuh lihat kayak gini. Ini kalau dipencet data user, dia bakal masuk ke halaman data user. Sedangkan kalau dipencet dashboard, dia masuk ke data ke dalaman dashboard. Nah, tapi yang bawah-bawahnya belum ada. Jadi cuma dua. Nah, ini tuh bakal kita isi dua ini. Jadi caranya Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ke data example. Nah, ini tuh data example tuh diambilnya dari mana sih? Diambilnya dari SP admin. SP admin di dalamnya itu ada namanya data tables. Data tables ini kita bakal masukinnya di dalam data user. Jadi data usernya ada data tablesnya. Nih, nama-nama tables penggunanya mungkin ya, data user. Terus jadi yang diambil dari sini tuh bukan semuanya di copy, tapi cuma dari div class table responsive. Ini doang yang di copy, terus dimasukin ke index blade PHP. Di index blade PHP-nya ini kita kopinya di sini, tapi sebelum kita copy di situ, kita bikin dulu. Yang pertama div class card header. Terus yang kedua div class card body. Baru di dalam card body-nya ini kita taruh ini kopiannya yang responsif tadi. Setelah ditaruh, ini kita Ctrl S aja. Terus tinggal langsung ke sini. Udah tinggal di refresh dan nanti dia bakal muncul di bagian data user. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi sekarang kita mau munculin search-nya ini kan. Sekarang udah bisa dicari. Nah, ini tuh gimana caranya? Kita balik ke sini. Di data tables, itu tuh kita ambil, kita mulai dari yang bawah dulu ya. Kita ambil namanya JavaScript itu dari PG level plugin sampai ini. Ini kita copy aja. Terus kita taruh dia di app blade, ditaruh di bawahnya yang tadi yang JavaScript juga. Nah, terus ditaruh di sini, paste. Terus ya udah ini biasa yang kayak tadi, ditambahin yang kayak tadi untuk dia aktifinnya. Terus kita balik lagi. Nah, untuk yang di atasnya itu kita ambil apa CSS-nya ya. Kalau nggak salah aku ini SB admin style dispatch yang ini. Nah, terus diambil ditaruh di paling atas, paling atas juga. Tapi di bawah sini nih. Berarti yang vendor ya. Yang SP admin bawah. Nah, ini sama dimasukin aset ini tuh. Terus habis itu udah tinggal di Ctrl S. Setelah di Ctrl S, di sininya di apa namanya? Di refresh. Ini kan udah muncul nih search kan. Nah, terus selanjutnya kita bakal jadi di sini itu kita udah melakukan banyak perubahan sih.
Nah, tadi aku udah sempat bikin untuk penghapusan data yang banyak. Tadi kan di awalnya itu banyak pasti datanya, terus di sini belum ada trash dan ini. Terus di sini juga ada yang dihapus, di sini tambah data usernya udah upload juga. Nah, itu di mana? Itu di sini. Jadi, kita perluin cuma satu data. Nah, datanya itu data Tiger Nixon. Terus di dalam Tiger Nixon ini datanya di sini kenapa ada yang ini, ada icon ini sama icon ini. Nah, untuk icon itu kita pakainya ini Ahref, ini kita pakai pagar, terus kelas BTN, BTN warning sama BTN SM. Nah, untuk iClass-nya kita ini untuk ikonnya itu pakai fast edit sama fast rush. Jadi makanya ada yang kuning sama yang merah kan. Nah, terus untuk yang di atasnya sini kan juga udah berbeda tuh. Yang awalnya eh mana sih? Yang awalnya user button di sini ya. Guys, aduh, ininya udah ini berbeda lagi. Nah, yang awalnya tuh nggak ada tampilannya kayak gini, Potion Office ini kan. Nah, tapi di sini udah berbeda. Itu di mana? Aduh, sebentar guys, aku pindahin lagi. Jadi, ininya misah diri. Udah, nggak apa-apa deh. Nah, jadi kenapa di sini udah berbeda? Jadi, ini tuh kita ngubahnya dari sini. Nah, ngubahnya dari sini. Kita ganti, jadinya cuma ada 4. Nah, nama, email, jabatan, dan status. Kita juga menggunakan text center supaya apa? Supaya tulisannya ini menjadi ke tengah. Tuh, dia lebih bagus tampilannya. Terus, kan kita udah. Nah, untuk yang status ini, kita pakein icon. Bukan yang status. Untuk yang terakhir itu, kan ada 1, 2, 3, 4, ya. Sebentar, kita lihat dulu lagi. Nah, bukan. Berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang untuk 5-nya itu kita gunakan icon. Di situ untuk ikonnya yang tadi. Ini ikonnya ada di bawah sini. Button warning untuk edit dan button trash untuk ngebuang. Misalnya untuk cancel kayaknya. Cancel ininya terus kita buang gitu. Nah, habis itu di sini juga ada T-food. Kalau di sini sekitar sini ya tadi tuh. Nah, pokoknya di sebelah sini ada yang namanya T-food. Oh ya, bukan di sebelah situ tapi di dekat TR sama TET ini T-food itu kita buang juga. Terus habis itu di sini udah ada lagi. Oh, kita nambahin button buat di mana? Buat di atasnya sini, guys. Nih, jadi ada button tambah data. Nah, di button tambah data ini kita buatnya di mana? Kita buatnya dari sini. Jadi dalam card ini card header kita masukin ahref, baru dikasih kelasnya pakai button SM, button primary. Sama untuk iconnya kita pakai fast plus pakai memori 2. Nah, tulisannya tambah data. Ini yang kayak tambah plusnya gitu ya. Nah, udah saat udah semuanya udah jadi, kita kontrol save, baru kita ke sini. Nah, sudah tampilannya sudah jadi seperti ini. Begitu guys. Nah, untuk di sini ada tambahan. Jadi ini tuh kan ada data, tadi teman tambah data. Terus sekarang tuh ada Excel sama PDF. Ini ditambah. Ini caranya gampang banget. Ini tinggal di copy aja, terus dipaste di sini. Habis itu ini diganti di bagian ini doang. Ikonnya diganti jadi file Excel, terus sama namanya Excel. Ini juga sama yang PDF ini. Cuman diganti. Oh ya, di sini yang satu lagi dia sukses, dia jadinya warnanya hijau. Yang ketiga ini jadinya danger. Terus untuk ikonnya dia pakai file Excel. Oh, ya benar. Ini sama ikonnya duanya benar, Excel sama PDF. Nah, ini udah kita kontrol S, terus nanti hasilnya jadi kayak gini. Sekarang kita mau ubah untuk yang ininya. Nah,
Kita di sini langsung aja buka lagi codingannya. Di div class card header-nya ini coba kita kasih justify content center. Justify content center. Nah, sip. Terus satu lagi justify content XL between. Jadi ada justify. Terus di sini mau nambahin dan between. Nah, ini udah tinggal kita copy dulu. Kita Ctrl S. Terus di sini kita lihat apakah hasilnya jadi berantakan. Nah, sebenarnya aku pakein itu punya aku tuh udah benar. Cuman dia kalau di minimize kayak tampilan HP-nya gitu, dia inspect ya. Jadi tampilan handphone. Nah, dia kan kayak gini. Tuh, jadinya kayak gitu untuk tampilan handphone. Terus sekarang kita tutup aja. Nah, aku pengennya dia jadinya mirip ya. Sini berarti aku tambahin refleksnya lagi. Card header. Terus di sini ada flex. Baru ada flex warp. Terus sekarang udah coba kita Ctrl S ya. Ini belum mau ke tengah dia, kenapa ya? Justify content, kayaknya aku ada typo ya. Justify content center, benar. Justify content XL between Bigger header pakai flex warp. Oh, di bagian sininya guys, kayaknya aku lupa masukin MB. Pas lagi. Terus pakainya MB strip 1, baru MR strip 2. Nah, ini tinggal kita Ctrl S. Habis itu kita bisa sih ya udah deh, ini tuh juga sama sih, ternyata termasuk udah rapi ya. Ini kan udah di tengah sini. Nah, ya udah. Terus kita lanjut. Nah, jadi di sini ada tambahan lagi. Ini tuh kayak diwarnain, terus di sini dan di sini ada 3 ya penambahannya. Nah, di sini itu tuh kita pakainya, kenapa dia ada warna bagiannya ada yang di sini nih. Kita mulainya dari sini dulu ya. Nih, di admin dan di jabatan dan di status. Nah, itu tuh pakainya badge-nya danger itu buat yang belum ditugaskan kan, makanya jadi merah. Sedangkan badge dark itu untuk yang adminnya. Sorry. Nah, terus sekarang yang untuk perwarnaannya itu udah di mana? Itu tuh ada di tab di sini BG primary. Nah, teksnya text white. Nah, itu aja sih. Jadi sekarang untuk yang di bagian sini itu udah
udah selesai. Sekarang kita bakal lanjut lagi ke proses selanjutnya. Nah, jadi sekarang di sini tuh kita bakal ngelakuin lagi beberapa perubahan terakhir. Jadi nggak terakhir sih, maksudnya di part kedua ini. Nah, di sini kita masuk ke indeks titik PMP. Tadi kita udah bikin tugas kan. Sebenarnya di sini tuh kita cuma mau mempergantikan di bagian sininya aja. Nih, di sini ditambahin tugas tanggal mulai dan tanggal selesai. Habis itu udah sih ini doang. Sama di bagian user juga, ini ada beberapa yang diganti. Tuh. Sebenarnya tampilannya nggak banyak berubah. Jadi kita fokusin ke data tugas ini aja ya. Nah, di sini di tugas, terus dia ini masuknya ke dalam admin kan. View, admin, baru tugas, ada indeks, stick PHP. Di sini itu ada table plusnya. Jadi ini ditambahin no. Di user juga ditambahin nomor. Setelah itu di sini ditambahin. Jadi di sini totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6. Pertama nomor, nama, yang kedua tugas, baru ketiga tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, perbedaan yang kita bikin lagi perbedaannya di bagian tanggal mulai dan tanggal selesai. Jadi, di dalam tanggal mulai dan tanggal selesai ini, ya sama, kita cukup membuat satu ini, nanti kita copy untuk ke bawahnya. Nah, untuk tanggal mulainya itu kita pakai batch info, batch fill. Nah, ini pakainya info biar dia warnanya menjadi kayak info gini. Tuh, warnanya kayak gitu. Terus, ini sama aja ini dua ini. Terus udah, yang bikin beda tuh di bagian situ aja. Nah, jadi kan di sini kita udah berhasil nih untuk ngebuatin data tugasnya ini. Tadi kita udah bikin data user juga, data tugas juga sudah, di bagian dashboard kita juga sudah. Jadi untuk video keduanya kita cukup video ketiga ya. Video ketiganya kita cukupkan sampai ke kalau dalam videonya itu ini tuh jatuhnya tutorial ketiga. Tapi karena di tutorial pertamanya itu cuman untuk review, jadi ntar reviewnya itu akan dibuat di terakhir ya. Jadi ini masuknya video part ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.